Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Ya, seperti vlog di minggu lalu, kalau minggu ini aku mau memulai buat belajar kompre, buat bikin vlog tentang belajar kompre. Nah, sesuai hasil vote di IG, kemarin aku sempat bikin vote di IG buat minggu ini mau belajar tentang bidang mana dulu, apakah farmakologi, TSF, kimia, bahan alam, halal, atau yang lain sebagainya. Dan hasilnya sebanyak 16 orang itu ngevote farmakologi terlebih dahulu. Jadi buat vlog kali ini aku mau belajar bidang farmakologi, dan bidang yang farmakologi yang pertama akan aku pelajari yaitu tentang antibiotik. Nah, kemarin nih pas aku dapat soal dari cutting, aku udah plot-plotin buat tema-temanya. Salah satunya yaitu tentang antibiotik. Nah, ini lumayan banyak pertanyaannya, tapi yang sama-sama aku tulis jadi satu aja. Nah, di sini bentar. Nah, di sini ada dari pertanyaan dari Ibu Sabrina, ada dari Ibu Suci, kemudian ada dari Pak Yardi gitu. Nah, kebanyakan itu untuk pertanyaan terkait antibiotik menanyakan tentang mekanisme kerja dari antibiotik dan apa yang perlu diperhatikan pada penggunaan antibiotik, cerdas menggunakan antibiotik. Kemudian apa itu antibiotik, kenapa antibiotik itu harus dikombinasi, golongannya apa aja, kenapa bisa terjadi resistensi, bagaimana mekanisme kerja beta laktam, aktivitas sama spektrum antibiotik, kemudian amoksisilin masuk golongan antibiotik apa. Oh ya, kemarin kalau aku ngelihat algoritma pertanyaannya itu kebanyakan dosen-dosen itu menanyakan dari bidang-bidang beliau, misal itu tuh menyesuaikan dari skripsi yang kita punya juga gitu, kayak judulnya. Misal aku neliti tentang resistensi antibiotik, ntar kemungkinan besar di komprenya aku ditanya tentang pas bidang farmakologinya itu kemungkinan besar ditanya tentang antibiotik itu sendiri gitu. Nah, jadi buat yang meneliti kayak antibiotik gitu-gitu bisa lebih didalami tentang antibiotik, tentang yang diteliti kayak antibiotiknya gitu-gitu. Nah, langsung masuk aja di sini memasuki pembahasan yang pertama, sebenarnya apa itu antibiotik. Nah, antibiotik itu merupakan suatu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang menjadi garis besar di sini, antibiotik digunakan untuk infeksi bakteri karena banyak di lapangan penggunaan antibiotik ini untuk infeksi virus, infeksi jamur, dan yang sebagainya. Nah, itu nggak boleh karena antibiotik hanya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik itu sendiri? Di sini ada 5 mekanisme kerja dari antibiotik. Kalau mau gampang itu dibayanginnya dari luar, dari bagian yang paling luar menuju yang paling dalam gitu. Kalau aku ngafalnya gitu. Kalau kita lihat, kalau di sini ini anggap aja ini bakteri, bagian luarnya adalah dinding sel, kemudian membran sel, kemudian di dalamnya kan ada RNA, DNA, protein gitu-gitu. Nah, di sini di dalamnya itu anggap aja ada protein gitu ya. Nah, untuk membentuk protein itu yang pertama adalah harus ada sintesis asam folat. Dari asam folat diubah menjadi DNA RNA, kemudian baru menjadi protein. Nah, mekanisme kerja antibiotik ini menghambat kelima hal ini, menghambat sintesis dinding sel, menghambat membran sel, kemudian menghambat sintesis asam folat, menghambat sintesis DNA RNA, kemudian menghambat sintesis protein. Kenapa ini dihambat? Bayangin aja kalau dinding sel dari bakteri rusak, maka nanti material yang ada di dalamnya pasti akan keluar, akhirnya bakteri itu mati. Kemudian kenapa protein ini dihambat? Protein itu dihambat karena protein kan ini untuk
bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup dari bakteri itu, untuk berkembang biak dan yang lain sebagainya. Kalau nggak ada protein, maka bakterinya akan mati. Nah, proses sintesis protein ini juga bisa dihambat. Misal, sintesis asam folat dihambat, maka ntar nggak terbentuk DNA, akhirnya nggak terbentuk protein. Sintesis DNA dihambat, ntar nggak terbentuk si RNA. Sintesis RNA dihambat, ntar nggak terbentuk protein. Akhirnya bakteri itu nggak punya protein dan akhirnya mati. Nah, ini ada beberapa contoh obat-obatan berdasarkan jenis obat-obatan berdasarkan mekanisme kerja dari antibiotik itu. Yang menghambat dinding sel contohnya ada penisilin sama cefalosporin, basitromycin, vancomycin. Yang menghambat membran sel ada daptomycin sama polymyxin. Yang menghambat sintesis asam folat ada sulfonamid sama trimetoprim. Yang menghambat DNA, RNA ada nitromidazole, rifampicin. Dan yang menghambat sintesis protein ada linezoli, tetrasiklin, aminoglikosida, kloramfenik, klomrakolida, dan clindamycin. Nah, ini sama, ini lebih visual gambarnya. Ini ada gambar bakteri, ini yang paling luar ada dinding sel. Ini lebih banyak contoh obat-obatannya. Inhibitor dinding sel itu dia memblok sintesis dari dinding sel itu sendiri sehingga dinding selnya tidak terbentuk, akhirnya bakteri itu rusak atau pecah. Kemudian membran selnya itu dihilangkan permeabilitasnya. Kemudian ada inhibitor sintesis asam folat, inhibitor sintesis protein, sama merusak DNA atau RNA dari bakteri itu sendiri sehingga bakteri itu bisa mati. Ini contoh obat-obatan yang lebih banyaknya. Nah, jadi untuk mekanisme kerjanya, mekanisme kerja antibiotiknya itu ada 5 di sini. Menghambat sintesis dinding sel, menghambat membran sel, menghambat sintesis asam folat, menghambat DNA, RNA, sama menghambat sintesis protein. Dan contoh obat-obatannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga, ada daya kerja antibiotik. Membedakan daya kerja antibiotik karena daya kerja antibiotik itu ada berbeda-beda. Ada yang bersifat menghambat ataupun membunuh bakteri itu sendiri, atau dikenal dengan bakteriostatik, dan bakterisid. Nah, apa yang dimaksud dengan bakteriostatik? Bakteriostatik itu daya kerja antibiotik di mana antibiotik ini hanya bekerja dengan cara menghambat proliferasi bakteri. Jadi perkembangan bakterinya itu dihambat. Kemudian selanjutnya untuk membunuhnya itu sistem imun dari manusia itu sendiri yang akan membunuh bakteri tersebut. Contoh obat-obatannya adalah kloramfenikol, erythromycin, clindamycin, sulfonamid, trimetoprim, sama tetrasiklin. Kemudian selanjutnya ada bakterisid. Nah, bakterisid ini yang membunuh bakteri. Jadi nggak cuma menghambat tetapi juga membunuh. Contohnya adalah aminoglikosida, beta-laktam, vancomycin, quinolone, rifampicin, dan kloramfenikol. Kemudian selanjutnya adalah spektrum spektrum antibiotik. Berdasarkan spektrumnya, antibiotik itu ada 2 spektrum, yaitu spektrum sempit dan spektrum luas. Nah, yang dimaksud spektrum sempit itu antibiotik hanya bekerja pada beberapa jenis bakteri saja. Jadi nggak semua bakteri. Kan kita tahu kalau bakteri itu ada jenisnya, ada bakteri gram negatif ataupun bakteri gram positif. Nah, di sini sebagai contoh ada obat antibiotik yang hanya menghambat gram positif saja. Contohnya seperti penisilin G dan penisilin V. Kemudian ada yang menghambat hanya gram negatif saja. Contohnya adalah streptomycin, gentamicin, dan polymyxin B. Kemudian spektrum luas itu antibiotik yang bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Contohnya untuk lebih gampang menghafal adalah STAR, sulfonamid, tetrasiklin, ampicillin, dan rifampicin. Nah, yang gak kalah penting adalah dari penggunaan antibiotik kadang dan banyak, nggak cuma kadang, banyak sekali yang menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Sebenarnya, apa itu resistensi antibiotik? Nah, resistensi antibiotik itu merupakan suatu keadaan di mana bakteri itu udah tidak bisa terhambat lagi pertumbuhannya ketika diberikan dengan antibiotik. Padahal kan antibiotik kalau diberikan ke dalam tubuh fungsinya adalah menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, di sini bakterinya itu udah nggak bisa dihambat lagi sama antibiotik yang diberikan dalam dosis yang semestinya. Gitu. Atau dengan istilah lain, bakterinya itu udah kebal terhadap antibiotik yang diberikan ke dalam tubuh.
Nah, bagaimana caranya terjadi resistensi ini? Bagaimana mekanisme terjadinya resistensi ini? Nah, di sini ada 4 mekanisme, secara garis besar ada 4 mekanisme resistensi dari antibiotik, yaitu ada efflux, impermeabilitas membran, target modification, sama inactivating enzim. Efflux di sini yaitu pengeluaran antibiotik yang udah masuk ke dalam sel bakteri itu dikeluarin. Jadi bakterinya itu bisa mengeluarkan antibiotik yang udah masuk ke dalam dirinya. Jadi nggak jadi mati tuh bakterinya. Contohnya adalah fluoroquinolone, aminoglikosida, tetrasiklin, beta-lactam, sama makrolida. Kemudian ada impermeabilitas. Jadi si membran sel bakteri itu udah impermeable terhadap antibiotik gitu. Jadi antibiotiknya nggak bisa masuk gitu, nggak bisa menembus membran sel dari bakteri itu. Jadinya nggak bisa masuk deh. Contohnya obat-obatan tetrasiklin, trimethoprim, sulfonamid, sama vancomycin. Kemudian ada target modification. Ini jadi si target dari, jadi bakterinya itu mengalami perubahan gitu. Jadi menyebabkan berkurangnya afinitas dari antibiotik terhadap bakteri tersebut. Contohnya ada fluoroquinolone, rifampicin, vancomycin, penicillin, aminoglikosida, sama makrolida. Dan yang terakhir adalah inactivating enzim, atau bakteri itu udah bisa menonaktifkan enzim yang inaktifat, atau bakteri itu antibiotik itu bisa dinonaktifkan oleh enzim yang ada di dalam bakteri. Jadi bakteri itu punya enzim yang bisa menonaktifkan si antibiotik yang masuk. Contohnya adalah beta-lactam, aminoglikosida, makrolida, dan rifampicin. Nah, kenapa bisa terjadi resistensi ini? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik, yaitu penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan yang irasional, penggunaan antibiotik yang kurang tepat. Misal kayak seseorang itu infeksinya infeksi virus, tetapi dikasih antibiotik itu kan nggak pas, maka nanti bisa menyebabkan resistensi. Dan ada penggunaan monoterapi daripada kombinasi. Kadang seseorang itu perlu kombinasi antibiotik, nggak cuma monoterapi. Nah, kapan bakteri antibiotik ini dikombinasi? Kenapa dikombinasi? Nah, penggunaan kombinasi pada antibiotik ini terjadi apabila seseorang itu mengalami dua jenis bakteri gitu. Ada 2 jenis bakteri yang menginfeksi dirinya. Jadi digunakan untuk indikasi terapi 2 bakteri. Kemudian bisa untuk mencegah terjadinya resistensi, menimbulkan efek sinergisme, atau menimbulkan efek saling meningkatkan efektivitas dari masing-masing obat itu. Kemudian untuk terapi empiris yang mengancam jiwa. Nah, di sini dari Kemenkes ada edukasi, yaitu bijak menggunakan antibiotik. Nah, bagaimana cara bijak menggunakan antibiotik? Ada 3 cara bijak menggunakan antibiotik. Yang pertama adalah gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep yang sebelumnya. Kemudian jika hanya menderita demam, batuk, dan pilek, tidak perlu menggunakan antibiotik. Cukup istirahat dan makan yang bergizi. Tidak sakit. Jika lebih dari 3 hari, baru hubungi dokter. Sekian untuk belajar kompre farmakologi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat buat terus belajar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.